rubuhe niki Dek Kemis. Bakti sosial dari PT Eksindo. Rumahnya Mbah Jainem ini tempatnya di pinggir sungai, sebagian juga sudah longsor. Yang jelas kita membuka pintu. Ini fardu kifayah, kewajiban sosial kita. Mriku pawon niku pun retak, mriku amblek, pawane niki pun retak. Kita bongkar itu nanti ya 3, tapi ini masih yang kita utamakan yang darurat. Dinding WC niku hilang. Terima kasih kepada Direktur Eksindo. Atur Bapak ini kalau derek mawon. Peduli kepada warga terdampak banjir bandang yang menerjang 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur belum lama ini, Direktur Utama PT Eksindo Wiratantra Perkasa Panito bekerja sama dengan UD Purnama Jaya Jalan Mastrip Kota Nganjuk membangunkan rumah Mbok Jainem warga Desa Candirejo Kecamatan Loceret. Seperti diketahui, wilayah Kecamatan Loceret adalah salah satu wilayah yang diterjang musibah banjir. Akibat banjir bandang itu, rumah Mbok Jainem yang berada di tepi sungai Desa Candirejo, temboknya mengalami retak-retak dan bagian belakang rumah amblas diterjang arus sungai. Peduli akan kondisi yang menimpa Mbok Jainem, Direktur PT Utama Eksindo Wiratantra Perkasa Panito bersama Roy Sugianto dari UD Purnama Jaya membangunkan kembali rumah milik nenek tua tersebut. Menurut Panito selaku Direktur Utama PT Eksindo Wiratantra Perkasa, kepedulian terhadap warga terdampak musibah tersebut merupakan salah satu program Eksindo Peduli Kasih. Menurut rangka bakti sosial dari PT Eksindo, bedah rumahnya Mbah Jainem yang ini mau longsor ke sungai. Nah, kita bekerja sama dengan bapak-bapak Forpincam dari Forpincam Loceret, ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, ada Pak Endam Ramil, terus dibantu juga dari pengusaha Mas Roy dari Purnama Jaya. Ini saya terima kasih atas support teman-teman. Ini fardu kifayah, kewajiban sosial kita. Ini kebetulan daerahnya satu desa sama garasi bis Eksindo. Pak, ini ada berapa unit rumah Pak yang akan dibangun? Rencananya yang kita bongkar itu nanti ya 3, tapi ini masih yang kita utamakan yang darurat dulu karena tergerus arus sungai. Ini rencana nanti insya Allah ada masih 2 rumah lagi di belakang yang kurang layak huni. Harapan dari bedah rumah ini, Pak, itu? Mudah-mudahan bisa membantu warga yang membutuhkan. Mbok Jainem juga selamat dari musibah. Mudah-mudahan semua musibah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini segera usai. Banyak teman-teman kita yang kena musibah terutama di daerah Metos, daerah Margo Patut, tanah retak, tanah longsor. Nah, ini kita lepas pandangan di sekitar kita masih juga ada yang kena musibah. Nah, terima kasih sama Pak Lurah Candirejo yang telah mengabari saya, sehingga saya ngabari bapak-bapak dari Forpincam, ada teman saya pengusaha yang ikut juga membantu dalam acara giat ini. Program Eksindo sendiri dalam bakti sosial ini akan dilakukan sampai kapan dan sudah berapa kali gitu Pak? Kalau berapa kalinya sudah tidak ingat lagi. Sering kali saya Mas wartawan untuk melakukan bakti sosial karena di Eksindo ada program Eksindo Peduli Kasih. Ya, ini bergerak di wilayah Nganjuk. Apapun saya bantu, termasuk pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan pondok, warga-warga yang kena dampak bencana. Kalau sampai kapannya saya tidak ngerti, yang penting Eksindo bermanfaat buat warga Nganjuk khususnya, warga semuanya pada umumnya. Nah, ini masalah target bedah rumah ini tidak bisa kita sekali datang, harus secara kontinu membantu sampai selesai. Artinya sampai ke depan nanti ada pemantauan? Insya Allah ada. Nah, ini saya selalu bekerja sama dengan teman-teman dari kelurahan, dari Koramil, dari Polsek, dari Pak Camat. Alhamdulillah juga turun. Terima kasih Pak Camat. Target selesai kapan ini Pak yang rumah baru? Nggak usah kesusu, yang penting kita kerjakan terus-menerus nanti supaya hasilnya bisa maksimal. Walau ini program sosial rumah bantuan, tapi jangan kita kerjakan asal-asalan. Harus kita kerjakan yang terbaik buat Mbok Jainem.
Artinya dipastikan akan layak huni bagi Insya Allah nanti mungkin sampai betul-betul siap untuk dihuni. Proses pembangunan rumah Mbok Jainem diawali dengan pembacaan doa bersama. Pembacaan doa itu dilakukan oleh warga desa Candirejo bersama dengan Forpim Camloceret, Direktur Utama PT Exindo Wiratanta Perkasa Panito, dan Roy Sugianto dari UD Purnama Jaya juga ikut memanjatkan doa memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses pembangunan rumah Mbok Jainem tersebut berjalan dengan lancar. Roy Sugianto dari UD Purnama Jaya Jalan Mastrip Kota Nganjuk itu berharap dengan bantuan yang diberikan tersebut nantinya Mbok Jainem dapat menempati rumah yang layak huni dan Kabupaten Nganjuk terhindar dari segala musibah dan bencana. Saya diajari di sini, jadi masih awal. Semoga bisa berguna dan membantu banyak masyarakat nantinya. Melihat kondisi banyak bencana di Kabupaten Nganjuk, tanggapan jenengan seperti apa, Mas Roy? Yang jelas kita membuka pintu bagi siapa yang membutuhkan bantuan juga. Selama kita bisa membantu, kita akan bantu sebisa mungkin dan semoga bantuan berguna bagi semuanya dan Nganjuk sudah tidak masuk di berita mengenai bencana lagi. Pada program Exindo Peduli Kasih kali ini, Komandan Korem 081 Madiun, Kolonel Infantri Waris Ari Nugraha yang juga peduli terhadap para korban terdampak musibah di Kabupaten Nganjuk, turut memberikan support. Perwira asli kota Nganjuk tersebut turut menyalurkan bantuan kepada Mbok Jainem. Selain memberikan bantuan, pada kesempatan ini Danrem 081 Madiun tersebut juga didaulat untuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah Mbok Jainem bersama dengan Direktur Utama PT Exindo Wiratanta Perkasa Panito. Melihat masyarakat yang memerlukan uluran tangan dan bantuan kepada rekan-rekan semuanya. Rumahnya Mbah Mbok Jainem ini tempatnya di pinggir sungai yang riskan akan terjadi longsor karena sebagian juga sudah longsor, sehingga perlu uluran tangan dari para pengusaha atau aparat yang ada di sini untuk membangunkan rumah. Ini bukan bedah rumah tapi membangun rumah. Dibangunkan, digeser di tempat ini juga tempat saudaranya, dan pagi hari ini saya didaulat untuk meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan yang paling penting barokah. Mbok Jainem yang dibangunkan rumah oleh program Exindo Peduli Kasih mengaku sangat berterima kasih. Nenek tua tersebut menceritakan di mana ketika saat banjir bandang menerjang rumahnya, dia harus mengungsi ke rumah saudaranya. Ketika musibah banjir bandang menerjang rumahnya yang sudah berdiri 25 tahun lebih itu, temboknya mengalami retak-retak dan bahkan bagian belakang rumahnya amblas terbawa derasnya arus sungai. Ya, terima kasih. Bisa diceritakan Mbah, kemarin waktu banjir itu gimana Mbah ini? Saya itu diungsi tempat adik saya. kemarin seberapa Mbak banjirnya Pak? Anu mboten nambar ngotono di anu niku dugi dhuwur kula jere. Niki Melebat griya. mboten. Namung dugi pinggir ngoten niku Tanahnya sempat ambles, Mbah. ambles. Oh, enten pinten meter sing ambles niku? Liar niku. Kula liar. mboten nerusne bahasa Indonesia nggih. 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 Mbah, tapi sakderenge niki griyane sampun maksudnya badhe robo napa sampun kowak napa pripun, Mbah? Anu bentak-bentak Oh, pun ngoten. bentak. Ngoten nggih angking griku. Jenengan teng griya kali sinten mawon, Mbah? Kali yoga kula Surata kali mantu kula sing gendut niku wau. Niku nggih pas minggu dalu niki, Mbah, robo griyane niki. Malam Senin. Lho, Malam. mboten nek rubuhe niki Dik Sinten napa? dinten apa Dik? Rebo? Kemis. Oh, Kemis. Nggih, Kemis.
saling ngebrikaken niki kemis. Oh. Kemis jemah tuh niki. Retaknya itu niku sebelah pundi? Niku pawon niku pun retak. Mriku amblek, pawon niki pun retak. Jedingnya ambles berarti nggih. Nggih. Ical berarti. Jeding BC niku ilang. Mbak niki tanahnya satu keluarga. Iki tanahe satu keluarga ngoten no. Tinggalane mbok niki kula pun tumbas. Niki tinggalane mbok kula ngoten no pun kula pun dibagi-bagi niki. Griyane niki pun umure pun pinten tahun Mbah niki? Pun dangu. Pun dangu pun enten 20 tahun. Niki. Mboten nate direhab. Mboten. Pokoke ndamel lajeng tinggene jugine sakniki. Tidak hanya rumah Mbok Jainem, program Peduli Kasih Eksindo juga berencana membangunkan kembali 2 rumah milik saudara Mbok Jainem yang berada di samping rumahnya. Salah satu rumah yang saat ini ditempati Dasyanto saudara Mbok Jainem itu kondisinya memang sangat memprihatinkan. Dasyanto yang mengalami sakit jantung dan kakinya saat ini bengkak menyampaikan terima kasih jika nantinya Eksindo Peduli Kasih membedah rumahnya yang nyaris roboh tersebut. Pak, ini kan rumahnya kondisinya sudah jelek. Nah, ini sama Eksindo mau diperbaiki. Ya, Tanggapan jenengan, Pak? katon bapak ini kalau derek mawon. Kalau derek mawon itu Mas. Saya ini kalau derek mawon kalau bisa kenapa-napa terus terang. Wah, terima kasih matur suwun sangat. Dipun janjosi ingkang rusak menika. Katon derek mawon nggih. Keadaannya ngeten lho Pak, bener. Niki sakit apa Pak? Wah sakitnya jantung tapi pun mancung sangat. Kakinya bengkak ya Pak? Nggih. Tapi nek bengkak niki nek mboten napa nu cari teng krosi nggih ngeten iki nek teng mboten krosi nggih mboten. Tapi pun alhamdulillah niki ditangani Pak Supri niku pun sudah sewanget lah. Bener buat sakit apa melampah mun sakit. Terkait dengan program Peduli Kasih Eksindo yang membangunkan rumah Mbok Jainem dan berencana membangun kembali 2 rumah milik saudara Mbok Jainem, Bambang selaku Camat Locarat menyampaikan terima kasih kepada Eksindo maupun UD Purnama Jaya dan seluruh pihak yang ikut bahu-membahu dalam membantu warga terdampak musibah banjir di wilayah Kecamatan Locarat. Pak, dengan adanya bantuan dari Eksindo terhadap warga Bapak, tanggapan jenengan seperti apa Pak? Terima kasih kepada Direktur Eksindo termasuk dari Purnama Jaya, semua pihak yang berkepentingan di sini untuk ikut membantu kelancaran daripada masyarakat, itu saya ucapkan terima kasih. Dan justru itulah yang kita dorong dari mereka-mereka yang berhasil untuk bekerja sama membantu dari mereka-mereka yang kurang berhasil, sehingga kita saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Di Locarat sendiri sebenarnya rumah yang tidak layak huni itu sudah data masuk ke kecamatan gitu? Ya. Terima kasih untuk data yang tidak layak huni karena saya pejabat baru belum ngecek sana. Namun demikian dari Pak Camat yang dulu itu sudah mengusulkan ke PUPR untuk pemegaran rumah. Nanti akan saya lihat lagi, nanti tinggal saya itu ngawal untuk bagaimana pemegaran rumah itu bisa terlaksana. Dengan pembangunan kembali rumah Mbok Jainem yang amblas tergerus derasnya aliran sungai Candirejo Locarat ini membuktikan adanya kepedulian di antara sesama yang membutuhkan uluran tangan. Seluruh pihak terkait pembangunan kembali rumah Mbok Jainem serta masyarakat Kabupaten Nganjuk memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala agar bumi Bayu Anjuk Ladang terhindar dari segala bencana. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.